Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa bishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua berkat dan rahmatnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Hakim yang kita cintai untuk bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, dan nanti disusul dengan sholat witir berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh kerabatnya, sahabatnya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini termasuk dalam umat Nabi yang dapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini adalah kita menginjak ke hari ke-10 bulan Ramadan, dan ini adalah malam ke-11. Artinya kita sudah melewati 10 tahapan tahapan pertama dari 10 hari pertama, yaitu dalam tahapan kasih sayang ya, rahmah ya, karena dalam 1 bulan Ramadan kita memiliki 3 fase, yaitu yang pertama dalam 10 hari pertama adalah fase kasih sayang rahmat. Fase kedua dari tanggal hari ke-11 sampai hari ke-20 adalah fase ampunan maghfirah, dan fase pembebasan dari api neraka di hari 10 terakhir, yaitu fase itqun minan nar. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, tetap bertahan, tetap melanjutkan puasa Ramadan dan seluruh kegiatannya sampai akhir nanti, jadi sampai kepada hari Raya Idul Fitri. Jadi kita lahir kembali sebagai umat yang suci. Mudah-mudahan semua, juga adik-adik semua dapat menuntaskannya, karena saya lihat adik-adik ini dari usia TK pun sudah berlatih puasa full, saya lihat. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa menuntaskan meskipun tidak harus sepenuhnya ya. Kalau memang kuat ya dilanjutkan, kalau nggak kuat ya nggak apa, karena masih tahap belajar. Untuk tema malam ini kita fokus karena kita menginjak kepada fase ampunan maghfirah. Yang ingin saya sampaikan adalah temanya adalah istighfar. Jadi kita dalam rangka 10 hari ke depan ini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar berasal dari kata ghafarah yang berarti menutupi dan mengampuni. Bagi kaum muslimin, kata-kata yang menggambarkan perasaan seperti kata syukur alhamdulillah yang menyatakan sedang menerima sebuah rezeki, kata subhanallah ketika melihat mendengar hal-hal yang luar biasa, dan kata masya Allah yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Selain 3 kata tersebut, kata-kata yang sering kita ucapkan dalam keseharian dan tentunya setiap saat, setiap waktu adalah kata istighfar. Kata istighfar sendiri dalam kamus bahasa adalah sebuah permohonan ampun kepada Allah yang digunakan oleh umat muslim. Kata ini sering digunakan ketika melakukan sebuah kesalahan atau hanya sekedar refleks spontan terhadap sesuatu. Namun tidak hanya itu, istighfar juga bisa diucapkan kaum muslimin sebagai bagian dari doa dan zikir. Bahkan istighfar adalah kata pertama yang kita ucapkan setelah salam kedua setelah kita menunaikan sholat. Jadi artinya ini adalah kata yang luar biasa karena mengandung makna yang dalam. Artinya apapun yang kita lakukan setelah atau sebelumnya, kita selalu memohon ampun. Karena kita, contoh aja kalau misalkan kita sholat pun, kita kadang merasa nggak sadar ada kesalahan. Apakah itu membaca ayat ataupun kadang rakaat salah. Nah itu kita seketika minta maaf di situ. Jadi
lebih ke arah kita selalu refleksi diri, memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu. Karena apapun itu permintaan maaf kita, kalaupun kita dari hati dalam lurus, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kata istighfar disebutkan melalui kalimat astagfirullah atau astagfirullahalazim. Meskipun hampir sama dalam pengucapan, tetapi kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan dari kedua kalimat tersebut adalah kata al-azim pada kalimat kedua. Kata al-azim adalah kata yang menunjukkan naat atau sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti maha agung. Jika diartikan secara keseluruhan, kalimat astagfirullah memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah. Sedangkan kalimat astagfirullahaladzim memiliki arti tambahan, yaitu aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kalimat yang sering kita ucapkan setelah kita menunaikan salat adalah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Dalam banyak kesempatan, dalam majelis ilmu maupun majelis pengajian, kita sering berselawat Astaghfirullah Rabbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya, yang artinya aku mohon ampun kepada Tuhan yang manusia, aku mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Jadi di fase yang kedua ini 10 hari ke depan, mari kita perbanyak istighfar, baik di setiap kita sholat, setiap waktu di kerjaan ataupun di perjalanan atau dimanapun kita bisa mengucapkannya sebagai tanda bahwa kita selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri. Istighfar adalah bentuk permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, "Ila man taba wa amana wa amilas amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim." Yang artinya adalah kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti ke Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyaknya kesempatan yang diberikan olehnya untuk kita bisa bertobat dan memperbaiki diri. Istighfar tidak hanya menghapus dosa, tapi juga mendekatkan kita kepada Allah dan membersihkan hati kita. Ada beberapa sebenarnya keutamaan istighfar ataupun fungsi maupun hal yang bisa kita ambil dari istighfar, terutama di bulan Ramadan. Tapi yang akan saya sampaikan adalah 3 hal. Yang pertama adalah inilah saatnya di bulan Ramadan adalah hari pengampunan buat kita, terutama di fase 2. Jadi di saat inilah Allah memberikan kita kesempatan lebih besar untuk mendapatkan ampunannya dengan berpuasa, dengan salat malam, dengan memperbanyak doa. Kita seharusnya tidak melewatkan kesempatan itu untuk mohon ampunnya dengan istighfar. Yang kedua adalah istighfar adalah jalan menuju kebahagiaan, kebaikan, dan keberkahan. Istighfar bertujuan untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Allah menjanjikan banyak keberkahan bagi siapa saja yang memperbanyak istighfar, keberkahan dalam hidup, rezeki, kesehatan, dan segala kebaikan yang kita harapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membantu kita menjadi pribadi muslim yang baik. Ketika kita memperbanyak istighfar, kita mengingatkan diri kita akan kelemahan dan kekurangan sebagai hamba Allah. Istighfar membantu kita untuk selalu mendaki dan mengakui kesalahan. Meskipun Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, tidak berarti kita bebas dari dosa. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar baik siang hari, di saat kita berpuasa, maupun di malam hari.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan permohonan ampunan kita, dan semoga Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mancing ikan di lautan, ketemu ikan paus berenang beriringan. Saking nyamannya bulan Ramadan, waktu puasa berasa sangatlah ringan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran adalah mutlak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan adalah mutlak dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.